Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Sabil Khairi Salvia dengan NIM 211366034. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendigitasi dan editing pada aplikasi ARMAP. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi ARMAP. Sebelumnya, jika teman-teman ingin mendigitasi, teman-teman harus melakukan editing terlebih dahulu, melakukan georeferencing, maksud saya melakukan georeferencing pada peta cetak. Nah, berhubung di video sebelumnya saya sudah melakukan georeferencing terhadap peta, maka langsung saja kita masukkan petanya. Nah, di sini berbentuk TIFF. Nah, setelah petanya masuk, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengklik bagian katalog. Jika teman-teman tidak bisa menemukannya di bagian sini, klik kanan pada bagian atas dan nanti bisa dicari bagian katalognya. Nah, di sini kita cari di mana kita menyimpan peta cetak yang sudah di georeferencing. Misalnya saya di bagian sini di format SIG, digitasi SIG. Lalu klik kanan pada folder ini, lalu pilih bagian new, lalu kita pilih bagian save file. Setelah muncul seperti ini, kita bisa merubahnya. Sebagai contoh saja, nah, di sini bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Jika ingin berbentuk titik, kita bisa pilih poin. Jika garis, polyline. Jika bentuk, polygon. Dan ini ada dua pilihan lainnya. Di sini kita akan mencontohkan polygon. Nah, di sini belum diketahui titik koordinatnya. Kita pilih saja edit, lalu project coordinate system. Di sini sesuaikan dengan peta yang telah di georeferencing sebelumnya. Berhubung saya WGS 1984. Nah, di sini terdapat bagian utara dan bagian selatan. Ini tergantung daerah teman-teman. Jika daerah teman-teman di bagian belahan bumi utara, maka pilihannya utara. Jika selatan, pilih southern. Berhubungan daerah yang saya digitasi ini di bagian bumi belahan selatan, maka saya akan memilih bagian southern. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan dari zona 1 sampai 60. Di sini bisa teman-teman cek di Google zona UTM daerah yang ingin digitasi. Lalu klik OK dan klik OK. Setelah muncul seperti ini, lalu kita klik editor. Jika tidak ada di sini, bisa teman-teman klik kanan lagi di bagian toolnya. Nah, di sini ada pilihan editor. Langsung saja kita start editing. Nah, setelah muncul seperti ini, di create feature, jika tidak ada bisa di sini. Klik create feature di bagian sini. Lalu kita klik digitasi polygon tadi, kita klik OK. Nah, pada peta sudah terdapat kursornya berbentuk tanda tambah ini. Nah, sebagai contoh, saya ingin mengukur luas, sebagai contoh ya teman-teman, mengukur luas sawah yang terdapat di daerah sini. Digitasi ini dilakukan dengan teliti agar meminimalisir terjadinya kesalahan.
teman-teman bisa melakukannya dengan rapi. Karena ini hanya sebagai contoh saja, saya akan usahakan untuk rapi untuk menghemat waktu ya teman-teman. Digitasi, langsung saja kita klik 2 kali, lalu kita klik editor dan stop editing, lalu kita klik yes. Nah, untuk menambahkan format yang lainnya, kita akan memberikan ini sawah ini nama sebagai contoh. Nah, klik kanan di bagian digitasi, lalu kita buka open attribute table. Nah, di sini masih kosong. Lalu kita klik bagian kiri table option, lalu kita bikin add file. Nah, jika di aplikasi Excel kita menamakan ini sebagai kolom, nah di aplikasi ArcMap kita menamakannya ini sebagai field. Kita buat namanya sebagai contoh nama. Nah, di sini kita pilih bagian teks. Di sini bisa pilih berapa yang kita inginkan panjangnya. Lalu kita klik saja, kita karena tidak banyak-banyak, kita ubah saja 10, lalu klik OK. Nah, untuk memberi nama bagian ini kita bisa klik editor lagi, start editing. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik bagian kiri ini, lalu kita tambahkan nama di sini, sawah. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Setelah itu, setelah diberi nama, kita klik editor lagi, kita klik stop editing, kita save. Untuk memunculkannya namanya di sini, kita klik kanan lagi pada digitasi poligon tadi, lanjut properties. Nah, di sini kita bisa memberikan namanya tadi, nama. Kita buka bagian labels, lalu label fieldnya kita munculkan nama di sini, lalu klik di sini label features in layer. Nah, setelah itu di sini bisa kita pilih model hurufnya, ukuran dan ketebalannya, garis bawah dan lain-lain sebagainya. Lalu kita klik saja terapkan atau OK. Nah, akan muncul seperti ini, sawah A. Untuk membedakan warnanya bisa juga kita klik kanan pada bagian digitasi ini, properties dan simbologi. Di sini klik kategoris. Nah, value fieldnya kita pilih nama dan warnanya bisa dipilih sesuai selera. Di sini add all value. Nah, kita klik OK. Nah, di sini warnanya bisa berubah. Untuk selanjutnya
kita melakukan digitasi berbentuk garis. Oh ya, di sini juga bisa kita ketahui luas sawahnya. Kita klik kanan lagi, open attribute table, dan bagian table option, dan kita add field. Kita bikin di sini namanya luas. Nah, di sini kita pilih source integer, lalu kita klik OK. Nah, di sini belum muncul luasnya, lalu kita klik editor, start editing, klik bagian luas, klik kanan, dan kita tekan calculate geometry. Di sini area sudah benar. Nah, di sini bisa kita pilih dalam satuan apa. Dan berhubung di sini saya akan menggunakan hektar. Klik OK. Nah, maka akan muncul luas sawahnya. Nah, kita silang dulu, lalu kita akan melakukan digitasi terhadap garis dalam berbentuk garis. Nah, caranya sama, kita klik kanan di sini, new, save file, kita buat digitasi polyline. Kita pilih polyline. Nah, sama juga seperti tadi, kita gunakan UTM zona 48S. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, sudah muncul di sini. Kita start editing lagi. Nah, di sini sudah muncul digitasi polyline-nya. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul kursornya. Kita mengambil contohnya mengukur jalan ini. Kita ambil di tengah-tengah, jangan sampai melewati batas. Untuk sedikit informasi, jika teman-teman tidak ingin melewati batasnya karena akan bisa menimbulkan kesalahan, bisa dilakukan melalui snapping. Di sini ada di bagian editor. Nah, snapping, aktifkan snapping agar tidak melenceng. Ini sebagai contoh saja. Yang polyline ini juga bisa untuk mengukur panjang sungai. Nah, jalannya sampai di sini. Klik 2 kali. Caranya sama. Kita stop editing.
dan kita klik yes. Untuk mengetahui data-data yang terdapat di jalan ini, kita open attribute table. Nah, di sini masih belum ada keterangan, lalu kita tambahkan keterangan. Kita add file dulu, field, kita berikan contohnya nama jalan, nama saja. Kita pilih ke bagian teks, dan di sini sesuai yang dibutuhkan, lalu kita klik OK. Lalu kita klik start editing dan kita beri nama jalannya sesuai realitanya. Berhubung di sini saya hanya mencontohkan, saya bikin namanya jalan A. Lalu kita stop editing, yes. Dan untuk mengetahui panjang jalan yang kita bikin tadi, kita tambah lagi, add filenya, lalu kita bikin jarak panjang. Kita sort integer, lalu OK, dan klik kanan, calculate geometry. Oh, di sini kita belum mengaktifkan start editing. Nah, setelah itu klik kanan, calculate geometry. Nah, ini bisa satuannya dalam meter, kilometer, mil, milimeter, feet, dan lain-lainnya. Berhubungan saya sini memilih satuannya kilometer. Lalu kita klik OK. Nah, ini panjang jalannya 4 km. Setelah itu kita bisa memberikan namanya, memunculkan namanya, properties, label, namanya, label and fitur, dan sama saja seperti yang tadi. Simbologinya bisa juga terserah teman-teman sesuai selera. Jangan lupa di sini ubah value fieldnya menjadi nama dan add file values. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul nama jalannya seperti ini, jalan A. Untuk melihatnya seperti inilah kira-kiranya teman-teman. Ini bisa teman-teman coba untuk mengukur yang lainnya, karena saya di sini hanya mencontohkan untuk menghemat waktu. Baiklah, mungkin hanya sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang jelas dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.